Halo semua, dan ini adalah handphone Samsung Galaxy A73 yang setelah kita tes, diam-diam handphone ini punya potensi gaming yang gede cuy. Cuma pakai beberapa trik aja dan lu bisa main game kayak Genshin Impact tuh lebih smooth lagi. So jangan sampai kelewat ya. Pastiin tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu sebelum gue lanjutin maksudnya, seperti biasa gue bakal perkenalkan dulu channel ini. Jadi selamat datang di channel nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, jadi langsung aja deh, gimana sih performa gamingnya? Nah, setelah hasil kita testing si game di handphone ini, yang pertama di Mobile Legends itu bisa di boost FPS-nya sampai 120 FPS. Itu smooth banget, enak banget, beda dari 60 FPS. Dan defaultnya aja pun udah dapat di settingan high nih di handphone ini. Dan kalau di game PUBG, settingan smooth extreme pun bisa rata-ratanya dapat di 60 FPS mentok. Kalau Pokemon Unite sama juga, di rata kanannya pun masih dapat di 60 FPS mentok, dan Wild Rift pun ya sama juga di rata kanan mentoknya di 60 FPS lancar banget. Nah, kalau di Genshin Impact setelah kita tes juga ya, setelah di boost lah lebih tepatnya, ini pun bisa dapat di rata-rata 55 FPS di settingan smoothnya, yang jadinya tuh di handphone ini playable banget buat main game Genshin Impact. Ini asik cuy. Padahal kalau belum lu pakai triknya ini, ya sebenarnya bisa aja sih main gamenya. Cuman ya kurang maksimal, kayak ya masih nongol frame drop gitulah. Apalagi di Genshin Impact itu bener-bener jadi nggak playable. Caranya gampang kok kalau lu pengen ya. Apalagi kalau lu udah nonton review lainnya pun udah tahu caranya. Jadi sebenarnya walaupun ini udah pakai Snapdragon 778G yang 5G, tapi performanya itu sebenarnya di limit nih, karena fungsi awal handphone ini itu bukan buat jadi handphone gaming, tapi handphonenya untuk para content creator. Ini kameranya bagus cuy. Nah, caranya simpel aja. Abis lu beli handphone ini, lu install aja Game Booster Plus di Samsung Store dan aktifin fiturnya. Setelah itu lu aktifin juga alternate game management setting ya, ataupun game management performance kalau nggak salah di setting juga itu ada di menu game booster di bagian labsnya. Tapi ya itu, setelah lu pakai ini ada konsekuensinya cuy. Handphone itu lebih panas karena limitnya itu dimatiin cuy. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan ngebut dulu. Nah, ya itu sih potensi tersembunyi di Samsung Galaxy A73-nya, yang harusnya ini adalah handphone anak muda yang suka kreasi. Emang kalau dibikin konten tuh sebagus apa sih si handphone ini? Oke, kita lihat dari kameranya dulu. Yang pertama, handphone ini punya 4 setup kamera. Yang pertama utamanya itu di 108 megapiksel f1.8, itu wide punya, dan ada OIS-nya juga. Dan kalau di keduanya ada 12 megapiksel ultra wide di f2.2 dan ada makro dan depth-nya sama-sama di 5 megapiksel dan f2.4. Sedangkan di kamera depannya yang punya desain punch hole ini punya resolusi di 32 megapiksel f2.2, yang mana ini layarnya juga masih wide juga. Dan hasil kualitasnya di sini, ini handphone yang punya hasil overall-nya itu yang mantap kalau masih di daerah yang banyak cahayanya. Standar 108 megapikselnya itu udah mantep banget, terus wide-nya sampai makronya pun itu pun juga ikut bagus. Ya tiap lu foto bakalan puas ya. Cuma gua agak menyayangkan aja untuk kelasan Samsung, pemilihan ataupun pengaturan warna kamera standar dan wide-nya ini masih nggak sama cuy. Yang wide-nya ini lebih saturated gambarnya. Tapi kalau soal detail ya sama-sama sekelas lah. Fitur fotonya pun juga komplit, bahkan sampai ada mode fun yang bisa pakai efeknya Snapchat. Ini jadi keren banget, lu bisa bergaya tapi nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Dan yang penting lu udah ada connect internet aja buat download si efeknya itu. Terus ada mode portrait juga yang rapi ya hasilnya. Enak juga buat dipakai buat dapetin efek blurriness-nya. Dan untuk mode perekaman videonya ini udah bisa di 4K 30 fps bagian belakangnya, dan hasilnya pun udah bagus juga, apalagi stabilizernya udah berjalan aman semua, dan kualitas sendiri buat dipakai sandaran itu udah proper. Namun kalau lo pengen rekam video full HD 60 fps, gua ngerasa kalau stabilizernya ini belum optimize ya. Jadi kayak kerasa kejar-kejaran aja antara FPS dan stabilizernya, yang gua rasa videonya ini jadi agak bahaya kalau dipakai. So kalau kalian mau pakai stabilizer, better di 30 fps aja cuy. Perekaman kamera depannya pun juga udah sama-sama oke, bisa ngatasin backlight dengan baik ya, jadi nggak gelap muka gua. Dan di Samsungnya ini ketika lu rekam di resolusi Full HD, lu bisa switch ke kamera depan belakangnya secara smooth saat perekamannya. Ini menarik banget buat kalian yang pengen buat ngevlog.
Lalu kita bahas lagi ke bagian dalamnya ataupun ke dapur pacunya ya. Si chipset yang dipakai tadi udah dijelasin, yaitu Snapdragon 778 yang udah bisa 5G. Dan konfigurasi di handphone ini pilihannya tuh cuma 8256 GB nya aja. Dengan RAM Plus yang bisa ngedouble RAM-nya itu hingga 16 GB. Dan paket tesannya pun di Antutu itu bisa dapat di 520 ribuan poin, di 3D Mark Slingshot-nya di 6360, kalau ekstrimnya di 5035, dan 3D Mark Wildlife-nya itu dapat di 2492 dan ekstrimnya di 692. Sedangkan di Geekbench singlenya itu dapat di 772 poin dan multinya itu di 2855 poin. Kalau kita tes di GFX Bench ya, di Aztec OpenGL itu dapat di 34 fps, Aztec Vulkan itu di 38 fps, kalau Carchase Offscreen ini di 33 fps, dan Manhattan ini yang dapatnya di 56 fps, sedangkan yang T-Rex Offscreen-nya di 132 fps. Sedangkan kalau CPU throttling, kita tes juga untuk 15 menit, ini aman banget, tapi setelahnya itu udah mulai ada sedikit penurunan fps dari 99% ke sekitaran 85%, masih aman. So basically, lu udah nge-spend duit untuk handphone ini sebesar 7.799.000 sih. Gua rasa udah dapat paket smartphone yang all rounder lah. Performanya udah oke, 778G ya. Kameranya cakep dan juga gamingnya pun bisa, walaupun ya harus dioprek dikit. Tapi gimana nih soal desain si handphonenya ya? Jujur buat gua untuk megang handphone ini sebenarnya agak sedikit bulky ya, sedikit oversize buat preferensi gua. Ukuran handphone dengan basis layar 6,7 inci ini udah dikategori handphone yang besar. Yang kata lainnya pun ya lu bakalan puas banget sebenarnya pakai handphonenya buat nonton film, main game ya. Pastinya di layar yang lebar itu bakalan menang lah ya. Udah dibalut juga dengan Super AMOLED-nya Samsung yang bagus warnanya dan gak terlalu di boost vividnya, jadi pas banget. Dengan refresh rate-nya udah berjalan di 120Hz dengan kecerahannya di 800 nits. Ada in-display fingerprint scanner juga. Untuk keamanannya sendiri pun juga udah ada Corning Gorilla Glass 5 untuk kaca depannya dan IP67 buat water resistance-nya. Dan detailnya sendiri ya kayak gue di post di IG gue aja. Ini handphone sebenarnya buat anak muda banget yang tentunya punya duit lebih ya. Ini jelas banget gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk follow IG nyantai juga cuy. Oke, lalu untuk pilihan warnanya pun ada 3 jenis ya, Awesome Gray, Mint, dan White ya. Dan sisi belakangnya pun dibuat doff ya, jadi nggak gampang kotor, sama kamera bumnya ini pun dibuat kayak seamless gitu. Ini gue suka banget sih. Dan fitur-fiturnya sendiri pun juga komplit, kayak kanannya ada power dan juga volume rockernya. Di atasnya ada mic dan juga SIM tray yang hybrid. Di bagian bawahnya ada Type-C, mic, dan juga speaker. Oh ya, speakernya ini juga stereo loh. Asik nih. Apalagi yang bisa dibahas? Oh ya, ini udah 5G gitu ya. Ya sebenarnya nggak gimana-gimana sih, apalagi kalau daerah lu belum ada 5G-nya. Tapi ya lumayan future proof. Misalkan kalau pemerintah tiba-tiba langsung mau nge-boost 5G di Indonesia, ini udah ready. Terus kalau soal OS, ini ya One UI Samsung ya udah terbaik lah ini. No comment juga buat gue pribadi, ini the best daripada OS Android lainnya. Dan pemakaian harian pun sendiri ini juga udah mantap. Sayang gue nggak ada charger khusus si Samsung ini yang bisa power delivery 28 watt. Tapi ketahanannya sendiri si 5000 mAh ini bisa tahan kok seharian lebih dikit gitu ya. Pakai charger di sini bisa ngecharge ya 15 watt, ini ngejar charge 2 jam ya. Kalau kita estimasiin itu ya 2 kali lipat kasarannya itu bisa ngecharge 1 jaman doang tuh handphone ya. Dan sisanya ya ini langsung aja ya. Jadi ini handphone sebetulnya kurang satu aja yang nggak cocok sama gua. Yang sebenarnya sih bukan yang nggak cocok banget gitu ya. Cuma gue sendiri kurang suka sama handphone ukuran gede. Tapi ya gue sadar nilai plusnya ini dari handphone ukuran gede ya. Lu bakalan puas banget dari segi entertainment ya yang lu bisa dapetin dari handphone ini. Puas banget serius ya. Stylenya juga nggak malu-maluin ya. Ini gaul juga punya ya, dibandingkan dengan handphone sekelasnya pun gua rasa Samsung punya style sendiri yang sesuai juga dengan tagline-nya mereka, yaitu awesome ya, buat cowok cewek masuk lah. Ini semua lini warnanya pun juga nggak norak-norak banget ya, palingnya gitu. Samsung sekarang udah makin nguatin lagi dari segi environment-nya. Jadi udah dari seri A-nya pula udah mulai ngikut dihilangin kayak kepala chargernya, cuma dapat kabel aja di paketannya, dan jelly case pun juga nggak ada. Ya klaimnya Samsung sih katanya kalau market untuk A series terutama si A73 ini udah nggak butuhin lagi sih, pada punya soalnya.
Apakah worth it handphonenya? Ya tentu buat kalian yang tabungannya lebih dan suka bikin konten sekaligus gaming atau awesome generationnya Samsung gitu ya, bisa banget consider handphone ini buat jadi handphone baru kalian di tahun 2022 guys. Tapi ya kalau ada komentar ya sama handphone ini ya silahkan aja kalian komen aja di bawah. Gue yakin masih banyak banget yang kalian mau tanyain, oke? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Samsung Galaxy A73. Tolong bantu juga share videonya ini ke teman-teman kalian lagi butuh upgrade handphone barunya yang mungkin kelasan A series gini ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.